Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya akan mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana saya masih diberikan kesehatan supaya dapat mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu membuat makalah mengenai globalisasi. Baik, saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat. Judul makalah yang saya buat adalah Globalisasi Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Global. Makalah ini saya susun guna memenuhi tugas sosiologi. Guru pengampunya adalah M. Sembiring. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai globalisasi ekonomi dan perkembangan globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai keniscayaan bahwa globalisasi benar-benar terjadi di dunia ini. Tidak perlu saya jelaskan, pendahuluan sering sekali kita sudah mengetahui apa saja isi-isi dari pendahuluan. Yang kedua adalah bab 2, yaitu masalah. Masalah yang akan dibahas mengenai globalisasi ekonomi adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Yang kedua, apakah pengaruh atau dampak globalisasi ekonomi bagi Indonesia? Yang ketiga, bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi? Yang keempat, bagaimana sikap Indonesia bagaimana perkembangan ekonomi global? Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama adalah pengertian globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan bangsa, antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Globalisasi ekonomi disebut juga perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebagai tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Dan berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi dunia. Mungkin sudah tertera, ada 4 ciri-ciri dari menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Mungkin kita bisa melihatnya secara saksama. Yang menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama adalah globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi kolokasi manufaktur global. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan globalisasi mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di sebuah negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dan dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan
sistem pembiayaan dengan pola BOT atau Build Operate Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang bisa diperoleh dari negara berkembang karena upah lebih murah. Selanjutnya bisa kita lihat secara saksama, yaitu globalisasi jaringan informasi, globalisasi perdagangan, dan yang menjadi pembahasan utama itu adalah pengaruh atau dampak globalisasi ekonomi bagi suatu negara. Yang pertama itu dampak positif dari globalisasi ekonomi. Dampak positifnya salah satunya adalah produksi global dapat ditingkatkan. Pandangan ini sesuai dengan teori keuntungan komparatif dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah, dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan. Selanjutnya bisa kita lihat secara saksama. Dan yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, dan di sini sudah tertera penjelasannya. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, dalam memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ya, selain dampak positif, ternyata globalisasi ekonomi bagi suatu negara juga memiliki dampak negatif. Yang menjadi dampak negatifnya, yang pertama adalah menghambat pertumbuhan sektor industri. Sektor industri contohnya seperti pertanian, ternak, menghambat karena lahan yang digunakan sudah dipenuhi dengan adanya globalisasi. Dan yang kedua, dampak negatif dari globalisasi adalah memperburuk neraca pembayaran. Bagaimana maksudnya gitu kan? Neraca pembayaran itu seperti barang-barang yang akan diimpor berarti dalam, lain juga ekspor. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan investasi ke luar negeri semakin meningkat. Investasi ke luar negeri itu semakin meningkat, sedangkan investasi di dalam negeri berkurang. Dan yang ketiga, dampak negatif dari globalisasi adalah sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi yaitu pengaliran investasi atau modal yang semakin besar. Itu bisa mempengaruhi sektor keuangan semakin tidak stabil. Selanjutnya boleh kita lihat secara saksama penjelasan sektor keuangan semakin tidak stabil, tertera di layar. Yang keempat, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jangka panjang seperti 5 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Jangka pendek itu 3 tahun atau 5 tahun di bawah lah. Apabila hal-hal yang dinyatakan
di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Yang kita lanjutkan yang bagian C ya, sikap Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi. Kita boleh membacanya secara saksama. Pada dasar negara-negara di dunia, pada dasarnya negara-negara di dunia terdapat dua kutub, dan menyikapi globalisasi ekonomi ini, kutub yang bertambah adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Negara-negara ini terdiri dari negara-negara maju yang negara-negara memiliki perekonomian yang kuat. Di kutub yang lain terdapat negara-negara yang menolak pemberlakuan perdagangan bebas di dunia. Negara-negara ini biasanya merupakan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi sumber daya manusianya masih rendah. Negara-negara Amerika Latin banyak memposisikan di kutub ini. Indonesia dengan sebuah keberanian yang sedikit kurang antisipasif memberanikan untuk berkecimpung bebas dalam perdagangan bebas ini, terlebih sejak CAFTA atau China Asia Free Trade Association diberlakukan. Barang-barang dari Cina mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia. Sebenarnya banyak pihak yang menyayangkan mengapa Indonesia ikut mendatangi CAFTA. Tidak hanya karena dunia industri Indonesia dianggap belum siap menghadapi pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia, namun juga karena kondisi internal ekonomi Indonesia yang masih belum stabil, namun dengan alasan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang jauh tertinggal dalam bidang ekonomi bila tidak turut serta dalam perjanjian CAFTA tersebut, maka siap atau tidak akhirnya Indonesia terlibat dalam pasar bebas Asia. Bagi beberapa pelaku industri, terutama yang selama ini mengandalkan bahan baku impor dari Cina, maka malah menjadi pihak yang diuntungkan atas masuknya Indonesia ke dalam pasar bebas Asia. Mereka tidak mendapatkan bahan baku dengan harga yang jauh lebih murah karena dilakukannya perjanjian penghapusan tarif impor, sehingga bisa menegakkan banyak biaya yang harus mereka keluarkan dengan mendapatkan bahan baku yang murah. Maka secara otomatis pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia dengan didatangi CAFTA, China Asia Free Trade Association, berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Beberapa upaya yang harus dilakukan Indonesia ya dalam menyongsong era perdagangan bebas itu adalah ini. Yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki skill yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produksi. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi,
Yang ketiga, menghilangkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong perusahaan lokasi, khususnya pengusaha kecil yang mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil, dan menegah untuk kompetensi secara sehat. Maaf, saya kurang mengerti nomor yang bagian D ini ya. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Yang bagian D adalah perkembangan ekonomi global. Krisis keuangan global telah mengubah peta kekuatan ekonomi dunia. Kelompok negara G7, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Kanada, dan Italia yang selama puluhan tahun menjadi pengendali pergerakan ekonomi di dunia saat ini tergusur oleh G20 yang kini merupakan kelompok elit baru di pentas ekonomi dunia. G20 adalah grup 20 yang terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam penutupan pertemuan G20 di London secara eksplisit mengakui terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi yang cukup fundamental. Ia bahkan menyebutkan sebagai titik balik perekonomian global. Mengikatnya peran G20 memang terlihat nyata. Salah satu simbolnya, Cina bakal mendapatkan suatu suara lebih besar dan kepemimpinan di IMF, serta Bank Dunia menghentikan dominasi Amerika Serikat dan Barat. Ekonomi dunia sudah sejak lama diprediksikan akan mengalami pergeseran ke kawasan Asia. Konsultan bisnis dan keuangan Goldman Sachs misalnya sejak tahun 2003 telah memprediksikan bahwa 5 besar ekonomi dunia pada 2040 adalah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman. Jadi 3 di antaranya merupakan negara Asia. Indonesia juga diprediksikan memiliki posisi terhormat dalam tantangan ekonomi global mendatang. Bahkan bagian intelijen pemerintah Amerika Serikat, National Intelligence Council atau NIC, secara konsisten menyebutkan Indonesia sebagai bagian dari Asia yang diperhitungkan dalam pergeseran peta kekuatan global pada tahun 2005. Misalnya, NIC mengekspos kajian berjudul Rank Powers: The Killing Geopolitical Landscape 2020. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa dunia pada 2020 adalah dunia kompleks dan akan diwarnai kehadiran kelompok negara yang pengaruhnya sedang bangkit dan memiliki peran penting dalam ekonomi global. Negara-negara itu adalah Cina, India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Brazil. Studi NIC untuk
kedua kalinya juga tak jauh berbeda dengan tetap menyebut Indonesia sebagai negara potensial. Ada suatu fakta yang menarik bahwa krisis keuangan global telah mempercepat pergeseran pada kekuatan ekonomi itu. Melesatnya peran G20 adalah buktinya, sementara laporan lain Goldman Sachs mengenai produksi perekonomian global 2050 menyebut Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 dunia. Wow. Setelah Cina, Amerika Serikat, Indonesia, Jepang, Rusia, dan Brazil, ini melampaui Korea Selatan, Turki, Prancis, Indonesia, Jerman, Italia, dan Kanada. Sementara Price Waterhouse and Coopers atau PWS menyebutkan pada 2050 akan muncul kelompok negara besar ke mana E7 beranggotakan Amerika Serikat, Cina, India, Indonesia semakin mengukuhkan kiprah Indonesia di peta ekonomi dunia. Sebagai contoh adalah Krakatau Steel yang dilirik raksasa baja asal India. Misal saham Indonesia dibeli Tel dari Qatar, Telkomsel dibeli Temasek Singapura, Lipo Bank diambil alih Khazanah Malaysia, BCA, BII, dan Bank Buana dimiliki perusahaan Singapura, dan sebagainya. Tetapi beberapa jauh peran Indonesia di pentas ekonomi global sangat ditentukan oleh strategi dan kebijakan pemerintah bersama usaha nasional dalam mengimplementasikan kesepakatan Forum G20 khususnya mengenai perundingan liberalisasi perdagangan dengan akses pasar lebih besar bagi negara berkembang atau Gus Piabri Sumowigeno, Kebangkitan Asia, Kebangkitan Indonesia 2009. Penutup di sini adalah kesimpulan. Globalisasi ekonomi sering disebut. Kesimpulan yang saya ambil dari globalisasi ekonomi adalah globalisasi ekonomi sering disebut juga perdagangan bebas, yaitu tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual dan perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Globalisasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Hal ini tergantung sebagai besar kekuatan atau daya saing suatu negara dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Sejak ditandatanganinya CAFTA, berarti Indonesia telah ikut ambil bagian dalam proses globalisasi ekonomi, sehingga Indonesia telah memiliki upaya-upaya dalam menyongsong era globalisasi ekonomi tersebut. Indonesia sendiri telah diprediksi oleh beberapa ahli akan memiliki posisi penting dalam tatanan ekonomi global bersama sebagian negara kawasan Asia lainnya yang diperhitungkan dalam pergeseran peta kekuatan globalisasi. Saran, dengan masuknya globalisasi ekonomi yang membawa berbagai dampak bagi Indonesia, diharapkan pemerintah dapat mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlunya pemerintah yang pro-rakyat. Yang kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Yang ketiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Dan yang keempat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat pasar Indonesia. Pasar domestik dan fasilitas publik. Dan yang kelima,
perluasan pengembangan usaha bersama. Yang keenam, membuat pasar kebutuhan dan pemerintah nasional. Dan yang ketujuh, penguasaan industri pengolahan barang mentah hasil SDA Indonesia. Dan ini adalah daftar pustaka dari makalah yang saya susun. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.